Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Yuk, mari disimak. Sebelum itu, perkenalkan, Nama saya Dia Aisyah Pramesti. Ira Anggraini. Saya Sami Adam Ramadhani. Pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologi, kata wawasan berasal dari kata wawas yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi yang ditambahkan akhiran an menjadi bermakna cara pandang, cara tinjau, atau cara melihat. Dari kata wawas muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Wawasan artinya pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi, atau cara pandang atau cara melihat. Jadi, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, teori wawasan Nusantara. Yang pertama, ada pandangan atau ajaran Friedrich Ratzel. Yang kedua, yaitu pandangan atau ajaran Rudolf Gehlen. Selanjutnya, landasan dan asas wawasan Nusantara. Yang pertama, landasan. Landasan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu landasan ideal atau Pancasila. Yang kedua, landasan konstitusional atau Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, asas. Asas dibagi menjadi 6. Yang pertama, kepentingan yang sama. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, solidaritas. Yang kelima, kerjasama. Yang keenam, kesetiaan. Selanjutnya, latar belakang filosofis. Pertama, latar belakang pemikiran filsafat Pancasila, yaitu menjadikan Pancasila sebagai dasar pengembangan wawasan Nusantara tersebut. Setiap sila dari Pancasila menjadi dasar dari pengembangan wawasan itu. Yang kedua, latar belakang pemikiran aspek kewilayahan, yaitu menjadikan wilayah Indonesia sebagai dasar pengembangan wawasan itu. Dalam hal ini, kondisi objektif geografis Indonesia menjadi modal pembentukan suatu negara dan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan politik. Yang ketiga, latar belakang pemikiran aspek sosial budaya, yaitu menjadikan keanekaragaman budaya Indonesia menjadi bahan untuk memandang atau membangun wawasan Nusantara Indonesia. Yang terakhir, latar belakang pemikiran aspek kesejarahan, yaitu menunjuk pada sejarah perkembangan Indonesia sebagai bangsa dan negara di mana tonggak-tonggak sejarahnya adalah 20 Mei 1908, 28 Oktober 1928, dan 17 Agustus 1945. Selanjutnya, ruang lingkup wawasan Nusantara. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang kedua, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Dan yang terakhir, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara. Pertama, wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan, sehingga berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Baik, selanjutnya yaitu tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara terbagi atas dua. Yang pertama yaitu tujuan nasional. Dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Yang kedua, yaitu tujuan ke dalam, mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan, baik secara alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Selanjutnya itu implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara terbagi atas 4. Yang pertama, kehidupan politik bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Pemilihan Presiden. Yang kedua, pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang ketiga, memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan. Dan yang keempat, meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat kop diplomatik. Selanjutnya yaitu kehidupan ekonomi bangsa Indonesia, berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Selanjutnya yaitu kehidupan sosial bangsa Indonesia, mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Dan yang terakhir yaitu kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara seperti memelihara lingkungan di tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat, dan belajar kemiliteran dengan membangun rasa persatuan sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Baiklah, sekian dari hasil diskusi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.